Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran Matematika IPA bersama saya Ustazah Novi Arumsari. Nah, kalau kemarin kita sudah mengenal apa itu polinomial dengan segala operasinya, nah sekarang hari ini kita akan membahas tentang keterbagian polinomial. Nah, ini adalah sisi penting dari polinomial. Nah, pertama kali Ustazah ingatkan dulu ketika kita punya angka 20. Oh, mohon maaf, kita punya angka 23. 23 kalau dibagi 5. Nah, ini kita akan menghasilkan 4 dikalikan 5 ditambah 3. Gitu kan ya? Ini kita namakan sebagai yang dibagi, bilangan yang dibagi. Ini kita namakan sebagai pembagi. 4 adalah hasil baginya. Gitu. Kemudian 3 ini sebagai sisa. Nah, itu adalah definisi keterbagian. Nah, lalu bagaimana ketika itu kita terapkan di polinomial dengan variabel dan koefisiennya yang biasanya panjang. Kemudian pembaginya pun tidak dalam bentuk bilangan, tapi dalam bentuk polinomial juga. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah untuk pembagi X min A, pembagi AX plus B, kemudian pembagi kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Nah, sekarang kalau dengan pembagi X min A, sebagai contoh, misalkan Ustazah punya PX sama dengan 5X pangkat 3 min 3X kuadrat ditambah 7, kita bagi X min 2 gini ya. Nah, untuk menentukan hasil bagi dan sisa kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan cara susun yang seperti yang kalian pelajari waktu SD ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara skematik atau dengan cara Horner. Ini adalah cara baru yang nantinya harus kalian kuasai. Nah, untuk cara yang pertama yaitu dengan cara susun. Nah, perhatikan yang akan kita bagi kita letakkan di sini. Kemudian pembaginya, nah kita letakkan di sebelah kiri. Nah, tekniknya sama seperti kalian membagi waktu SD dulu. Jadi kita bagi angka yang pertama 5X pangkat 3 kita bagi X. Kita peroleh 5X kuadrat. Kita kalikan kembali. Oh, kita peroleh 5X pangkat 3 dikalikan ke sini. Oh, negatif 10X kuadrat. Ingat operasinya dikurangi. Ini dikurangi habis, ini dikurangi menghasilkan 7X kuadrat ditambah 7. Kita lanjutkan kembali sesuai dengan langkah sebelumnya. Kita bagi X, kita peroleh 7X. Kita kalikan kembali. 7X kuadrat dikurangi 14X. Dikurangi lagi. Ini habis, masih menyisakan 14X ditambah 7. Masih bisa dibagi gak? Oh, ternyata masih. Menghasilkan 14. Kita kalikan 14X dikurangi 28. Nah, ini ternyata masih menyisakan ini dan 35 tidak bisa dibagi X. Nah, ini yang dikatakan sebagai hasil bagi dan ini dikatakan sebagai sisa. Mudah sekali ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan cara Horner atau dengan cara skematik. Sama seperti kalian menentukan nilai untuk suku banyak, prinsipnya sama. Kita tulis dulu bilangannya. Sini angka 5, kemudian negatif 3. Ingat meskipun tidak ada, tetap kita tuliskan 0 di sini 7. Nah, kemudian pembaginya kita sama dengankan 0 sehingga kita peroleh X-nya 2. Kita operasikan sesuai prinsip Horner. Angka pertama turun ke bawah, ke kiri dikali, taruh kanan, ke bawah ditambah, gitu ya. Nah, kita kalikan lagi, taruh kanan, ke bawah ditambah, ke kiri dikali,
ke bawah ditambah. Nah, ternyata kita dapatkan seperti itu. Ini kita namakan sebagai hasil bagi, dan angka terakhir sebagai nilai tadi kita sebut sebagai sisa. Nah, lalu bagaimana cara menuliskan hasil baginya? Kita urutkan dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. 5x kuadrat tambah 7x ditambah 14. Sisanya 35. Nah, coba sahabat bisa bandingkan dengan cara susun maupun dengan cara Horner. Dia menghasilkan hasil bagi dan sisa yang sama. Nah, silakan kalian pilih bagaimana cara metode pembagian dengan cara yang menurut kalian mudah. Ya. Untuk pembagi yang kedua adalah pembagi di mana x-nya memiliki koefisien bukan 1. Jadi misalkan 2x min 1, 3x plus 2 dan sebagainya. Caranya, prinsipnya sama, ada dua cara. Yang pertama susun, yang kedua Horner. Nah, kalau dengan cara susun tidak ada perubahan cara. Jadi tetap sama prinsipnya ya. Sama seperti prinsip kalian membagi waktu SD dulu. Nah, jadi ini kita bagi, memperoleh 2x kuadrat. Kita kalikan kembali, 4x pangkat 3 min 2x kuadrat. Kita kurangi lagi, hasilnya min 6x kuadrat tambah x tambah 3. Kita bagi kembali, mendapatkan min 3x. Kalikan lagi, min 6x kuadrat ditambah 3x. Kurangi lagi sampai habis. Ini min 2x tambah 3. Kita bagi, kita peroleh min 1. Ini kita kalikan, min 2x tambah 1. Kita kurangi, menghasilkan sisa 2. Nah, ini sebagai hasil bagi dan ini sebagai sisa. Nah, lalu bagaimana dengan cara Horner? Prinsipnya dengan cara Horner sama ya. Jadi kita bisa menuliskan ini 4, kemudian min 8, 1, 3. Kemudian ini kita bisa ubah 2x min 1 sama dengan 0, x-nya setengah. Jadi setengah yang kita taruh di sini. Gitu. Nah, sama dengan teknik Horner, 4 kalikan ke kiri, taruh kanan, ke bawah ditambah. Kalikan ke kiri, taruh kanan, ke bawah ditambah, gitu ya. Nah, sampai terakhir. Nah, kalau tadi untuk pembagi x min a, kita menemukan yang depan adalah hasil bagi, yang belakang sisa. Nah, sebenarnya ini juga sama. Tetapi hasil bagi ini dia masih perkalian dari koefisien. Artinya, hasil bagi yang diperoleh kita masih harus membagi dengan angka koefisiennya. Jadi kalau kita tulis 4x kuadrat min 6x min 2. Nah, kenapa nggak sama? Karena ini masih ada koefisiennya. Jadi masih harus kita bagi 2. Kita peroleh 2x kuadrat min 3x min 1. Sama. Kemudian sisanya tidak perlu dibagi. Jadi tetap 2. Sama. Nah, mudah sekali kan ya. Nah, kemudian pembagi yang ketiga, kalian harus bisa mencari hasil bagi dan sisa ketika pembaginya bentuknya kuadrat. Jadi x kuadrat atau 2x kuadrat dan sebagainya. Nah, prinsipnya sama. Jadi kalian bisa menentukan dengan cara susun, sama ya, tidak perlu saya bahas. Kemudian dengan Horner. Nah, yang ketiga, Horner yang ini nanti 2 kali dan harus ada rumusnya. Nah, atau pilihan yang ketiga dengan Horner Kino. Jadi ini Horner baru yang ditemukan oleh Pak Kino yang memudahkan kita membagi ketika bentuknya kuadrat. Nah, prinsipnya bagaimana? Sama, ini yang dibagi kita tuliskan dulu. Nah, kemudian angka ini adalah angka min B per A, gitu ya. Kemudian yang satunya adalah angka min C per A. Nah,
Angkanya kita tuliskan dulu seperti ini. Seperti tadi ya, sebenarnya ini langsung turun ke bawah. Nah, tapi yang kolom yang kedua ada angka 0 di sini. Jadi di sini nanti masih ada angka. Nah, prinsipnya ini kita turunkan ke bawah, kita kalikan ke sini. Sama ya, kalikan kiri karena dia di kolom di baris yang kedua, maka juga ke baris yang kedua. Min 2. Kita tambahkan min 4. Nah, min 4 ini. Kemudian nah 1 kita kalikan juga ke sini. 3. Oh, hasilnya kita taruh ke sana. 3. Gitu. Jadi setiap ini dia punya perkaliannya begini. Nah, nanti untuk min 4 dia juga sama ke sini. Min 4 kalikan min 2. Ini 8. Kemudian min 4 kalikan 3 ke sini. Min 12. Gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita tambahkan 18. Nah, kemudian 18 dia tinggal kalikan ke sini. Min 36. Nah, kita tinggal tambahkan karena ini tidak perlu dikali ke sana. Kita jumlahkan, hasilnya negatif 49. Nah, ini adalah sisanya, kemudian hasil baginya adalah ini. Kita bisa tuliskan X min 4. Nah, ini adalah cara lain memudahkan kita untuk mencari hasil bagi dan sisa. Nah, silakan sahabat, kalian bisa memilih salah satu metode ketika memang ditanya hasil bagi dan sisa polinomial. Bisa menggunakan susun, Horner biasa, ataupun Horner Kino ketika pembaginya adalah bentuk kuadrat. Gitu ya. Untuk selanjutnya kalian bisa memperbanyak latihan soal. Nah, jangan lupa walaupun di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap selalu memperkaya ilmu. Itu pesan dari Ustazah. Ustazah cukupkan sekian, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.